Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrahan Fabian dari kelas manajemen 23A NPM 23411086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu ekonomi makro. Langsung saja kita ke materinya. Di sini yang pertama ada pengertian dari ilmu ekonomi makro. Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang telah berkembang sejak zaman peradaban kuno dulu. Dari mulai bentuk yang paling sederhana, ilmu ekonomi berkembang menjadi lebih kompleks dan terstruktur seperti saat ini. Membahas ilmu ekonomi memang tak akan cukup waktu kita. Hal tersebut karena ilmu ini memiliki cakupan yang sangat luas dan perkembangannya cukup cepat. Salah satu jenis studi pada dunia perekonomian yang populer diperbincangkan adalah ekonomi makro. Selanjutnya ada tujuan dari ekonomi makro. Tujuan dari ekonomi makro ada beberapa macam yang berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan yang penerapan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Yang ketiga, membuat kondisi ekonomi yang stabil. Yang keempat, membuat neraca pembayaran seimbang. Yang kelima, membuat pendapatan penduduk yang merata. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu yang pertama pengeluaran perusahaan atau investasi, terus pengeluaran pemerintah, yang ketiga ekspor dan impor, yang keempat pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi, yang kedua ada kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap beberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Selanjutnya, pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Jadi, ekonomi makro dapat disimpulkan studi tentang perilaku ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara atau wilayah, termasuk faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan moneter. Kesimpulannya adalah pemahaman yang baik tentang ekonomi makro penting untuk merancang kebijakan ekonomi yang efektif, memahami dinamika pasar, dan mengelola tantangan ekonomi. Dengan pemahaman ini, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.